Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah. Hari ini muridnya Bunda cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ini ada yang kayak Manohara, ada yang kayak Jessica Iskandar. Itu murid Bunda yang laki-laki kayak Aliando. Yang di situ, ya Allah, mirip Ayu Ting Ting. Untung tidak ada yang kayak Omas ya. Omas soalnya sudah tidak ada sekarang. Nah, sebelum Bunda memulai kisahnya, nyanyi dulu biar santai, biar tidak tegang ya. Yang semangat ya anak-anak. Iya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Jika mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hati kita. Bunda, kayak apa sih kalau hatinya bergetar? Gini dah Bunda. Bukan seperti itu anakku. Kalau hati bergetar maksudnya kita menyebut nama Allah itu dijiwai. Karena kita itu cinta sama Allah, takut sama Allah, bukan menggigil Allah. Bukan seperti itu nak. Ya. Sekali lagi, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Beranak? Memang sapi Bunda beranak. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Pinter, nabi kita Nabi Muhammad. Bukan Mehmet. Kalau Mehmet itu orang Turki. Jadi nabi kita itu Nabi Muhammad. Nabi yang baik hati, nabi yang tulus budi. Apa nama kitabmu? Al-Quran. Apa nama agamamu? Islam. Pinter semuanya. Udah pinter-pinter, udah cantik, udah ganteng, pinter semua. Ayo sekarang bersolawat dulu ya, biar hati tenang. Yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ayo nak. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la
Siapa yang mau jadi orang kaya? Saya. Orang sukses? Saya. Orang dermawan? Saya. Orang pintar? Saya. Orang gila? Kok orang gila? Nggak mau jadi orang gila ya. Nggak mau jadi orang gila. Tentunya mau jadi orang sukses, orang yang pintar, orang yang dermawan, orang yang baik hati. Nah, anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya, hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan putra kesayangannya Nabi Ismail. Nah, tentunya ini ada hubungannya dengan hari raya Idul Adha dan kurban. Anak-anakku semua, sudah pernahkah kalian berkurban? Sudah. Oh belum, enggak apa-apa. Nanti ya, kalau sudah dapat rezeki dari Allah baru berkurban. Bunda, saya sudah berkurban, Bunda. Kurban apa, Nak? Telur ayam. Loh, kok kurban telur ayam, sayang? Bukan telur ayam kalau kurban, Nak. Ya. Bunda, saya juga sudah berkurban. Apa, Nak, kurbannya? Potong bebek. Loh, kok potong bebek? Kalau kurban itu berupa kambing, sapi. Kalau di Mekah kan ada unta ya, unta. Jangan korbannya telur ayam, jangan korbannya bebek. Tidak boleh, sayang. Jadi binatang korban itu sapi, kambing, sama unta. Yuk nyanyi yuk. Potong hewan kurban, sapi, kambing, unta, berilah sedekah, fakir miskin duafa, enak rasanya, lezat dagingnya, kulitnya bisa digunakan juga. Enak rasanya, lezat dagingnya, kulitnya bisa digunakan juga. Nah, tepuk tangan dulu dong. Iya. Sudah siapkah anak-anak hari ini mendengarkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Sudah. Ada perhatikan baik-baik. Anak soleh dan soleha, ketika Bunda bercerita, mereka mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan oleh Bunda. Begini ceritanya anak-anak ya. Nabi Ibrahim adalah Nabi utusan Allah yang sekaligus mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 orang istri, yaitu bernama Sarah dan Hajar. Nah, dari Sarah, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra bernama Ishak. Nah, dan Ishak ini akhirnya juga diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ya. Dari Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail dan akhirnya juga diangkat menjadi nabi oleh Allah. Nah, karena mereka hidup bersama dalam satu keluarga, Sarah merasa tidak nyaman, merasa tidak senang hidup dengan Hajar. Nah, akhirnya Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar memindahkan Hajar dan Ismail ke tempat lain. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah menuruti apa yang diminta oleh Sarah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah, akhirnya Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail untuk pindah ke kota Mekah. Tahukah anak-anak, di kota Mekah itu Hajar dan Ismail ditempatkan di sebuah gurun pasir yang sangat tandus. Kasihan kan? Karena Sarah tidak mau tinggal bersama dengan Ismail dan Hajar.
Hari pun berlalu, berganti menjadi minggu. Minggu pun menjadi bulan, dan bulan pun berganti menjadi tahun. Nabi Ibrahim sangat rindu sekali sama anak dan istrinya. Beliau mengirimkan utusan untuk mengetahui bagaimana keadaan anak istrinya tersebut di gurun pasir. Nabi Ibrahim merasa lega hatinya, merasa senang setelah utusannya kembali. Utusannya mengabarkan kalau Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Karena tidak bisa menahan rindunya, akhirnya Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk menemui Hajar dan Ismail. Nah, anak-anakku, pada waktu itu Hajar dan Ismail sedang mengembalakan binatang ternak yang sangat banyak sekali di padang Arafah. Jadi Nabi Ismail sama ibunya yang bernama Hajar itu mengembalakan hewan ternak di sana. Akhirnya Nabi Ibrahim berjumpa dengan Hajar dan Ismail. Mereka melepas kangen, ya, mereka peluk-pelukan. Ayah, lama kita tidak bertemu, katanya Nabi Ismail. Begitu pula dengan Siti Hajar. Oh suamiku, sudah bertahun-tahun kita tidak berjumpa, kita terpisah. Begitulah mereka akhirnya melepas rindu. Setelah mengembalakan binatang ternak di padang Arafah, akhirnya mereka kembali ke kota Mekah. Karena merasa kelelahan, mereka mau beristirahat. Nah, kebetulan waktu itu mereka mendapatkan tempat peristirahatan di Musdalifah. Karena merasa capek dan lelah, akhirnya mereka tertidur. Dan dalam tidurnya itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Ismail. Pada waktu itu Nabi Ibrahim merasa sedih sekali. Bagaimana tidak sedih? Putra kesayangannya yang terpisah begitu lama dengan Nabi Ibrahim tiba-tiba diperintahkan oleh Allah agar disembelih. Sedih hati Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim adalah Nabiullah yang soleh, yang taat dan mematuhi perintah Allah. Kabar itu terdengar oleh iblis. Ya anak-anak, terdengar oleh iblis kalau Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, iblis itu datang beramai-ramai ya, mau menggoda Nabi Ibrahim. Oh, bel iblis berbunyi. Semua berkumpul. Setan, jin, kuntilanak, wewe gombel, gundurwo, semua berkumpul. Nah, Raja Iblis berdiri. Pengumuman hari ini kita harus menggoda Nabi Ibrahim him. Ayo semangat 45, katanya Raja Iblis. Tahu enggak anak-anak? Iblisnya ada yang mengendarai Pajero, ada yang mengendarai Avanza, ada yang mengendarai mobil yang paling mahal, apa itu namanya? Ya, Alphard. Terus ada yang naik sepeda motor, ada iblisnya yang naik sepeda gayung. No, akhirnya iblis berangkat beramai-ramai ya, beramai-ramai berangkat. Yang naik sepeda gayung mengkayu sepedanya dengan semangat 45. Nah,
Iblisnya ketemu dengan temennya, dengan Pak D-nya. Dadah Pak D. Lagi dadah Bu D. Dadah monyet. Ketemu monyet iblisnya ya. Nah, akhirnya mereka sampai kepada Nabi Ibrahim dan mereka berusaha untuk merayu Nabi Ibrahim agar tidak mematuhi perintah Allah, agar tidak menyembelih Ismail. Mereka datang menggoda dengan berbagai macam cara. Wah, Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu Ibrahim. Ismail anak yang ganteng, Ismail anak yang soleh. Dia taat sama orang tua, taat sama Allah. Kenapa harus disembelih? Jangan kau ikuti perintah Allah. Akhirnya semua iblis berusaha untuk menggoda Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengindahkan rayuan iblis. Beliau tetap bersikokoh untuk melaksanakan perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail untuk menceritakan perintah Allah tersebut. Wahai anakku Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu anakku sebagai kurban, sebagai tanda ketaatanku kepada Allah. Bagaimana pendapatmu anakku Ismail? Anak-anakku sekalian, apa jawaban Nabi Ismail? Beliau menjawab, wahai ayahku, sekiranya itu perintah dari Allah, laksanakanlah ayah. Aku itu ikhlas menjalankan perintah dari Allah. Aku ridha dijadikan sebagai kurban. Nah, anak-anak, Nabi Ismail itu anak yang soleh. Anak yang soleh, yang betul-betul taat sama Allah, yang betul-betul menghormati kedua orang tuanya, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan patuh sama kedua orang tuanya. Nah, Nabi Ibrahim merasa terharu, bangga mempunyai anak yang bernama Ismail, yaitu anak soleh. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak harus mencontoh sifat Nabi Ismail. Nabi Ismail itu taat sama kedua orang tuanya, taat sama Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Anak-anak mau enggak jadi anak soleh? Nah, kalau mau jadi anak soleh, tolong jadilah anak yang berbudi pekerti luhur, anak yang berakhlakul karimah, anak yang taat kepada kedua orang tua, taat sama Allah. Tahu enggak anak-anak, kalau anak soleh itu rajin 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 ngompol. Kok rajin ngompol Bunda? Ya enggak lah. Nah, Bunda, aku rajin sholat loh di masjid. Oh iya nak, alhamdulillah. Anakku ngapain di masjid? Pelorotin sarung teman. Loh, kok di masjid pelorotin sarung teman? Bunda, saya rajin loh sholat di masjid. Oh iya nak, alhamdulillah. Ngapain nak di masjid? Tendang-tendang bokong teman. Loh, kok di masjid tendang-tendang bokong teman? Anak-anakku, kalau sholat di masjid ikut ayah berjemaah, tidak boleh pelorotin sarung teman. Anak-anak belajar sholat yang benar. Soalnya sholat itu termasuk rukun Islam yang nomor berapa sayang? Nomor dua. Habis syahadat sholat. Anak-anakku semua, akhirnya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke atas bukit. Nah, Nabi Ismail bilang sama Nabi Ibrahim, wahai ayahku, tutuplah mataku ayah, agar aku tidak melihat waktu aku disembelih, katanya Nabi Ismail. Nah, pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Nah,
ketika pedang sudah ada di leher Nabi Ismail, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor kambing yang gemuk. Mbek, mbek. Gimana nak bunyinya kambing nak? Lagi nak? Mbek. Ya. Akhirnya Ismail selamat dari penyembelihan itu. Anak-anakku sekalian, itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terjadi peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Dan sampai saat ini dirayakan oleh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, sekaligus berkurban. Nah, bagi jemaah haji yang pergi ke Mekah ya, bisa melaksanakan kurban di Mina. Itu untuk penghormatan kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anakku semua, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sekian dulu ya nak cerita dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.